Dalam linguistik umum, susunan beruntun atau yang lebih dikenal dengan istilah urutan atau struktur beruntun merujuk pada urutan kata, morfem, atau elemen-elemen linguistik lainnya yang saling berhubungan dalam suatu kalimat atau wacana. Secara umum, tipologi susunan beruntun dalam linguistik dibagi menjadi beberapa kategori berikut. Yang pertama yaitu susunan beruntun sintaktik atau syntactic sequences, merujuk pada urutan kata atau frasa dalam kalimat yang mengikuti aturan tata bahasa. Susunan ini membentuk struktur kalimat yang dapat dipahami oleh penutur bahasa. Urutannya yaitu subjek, predikat, dan objek. Ini adalah pola dasar dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya yaitu saya makan nasi. Saya itu objek, makan predikat, dan nasi yaitu objek. Urutan subjek predikat pelengkap menyusun elemen-elemen kalimat di mana pelengkap memberikan informasi lebih lanjut mengenai subjek atau objek. Contoh, dia merasa lelah. Kata dia yaitu subjek, merasa predikat, lelah yaitu pelengkap. Urutan kalimat imperatif dalam kalimat perintah urutannya lebih sederhana dan cenderung dimulai dengan kata kerja. Contoh, tolong bantu saya. Urutan kalimat interrogatif pada kalimat tanya, urutannya bisa berbeda tergantung bahasa dan jenis pertanyaan. Contoh, apa? Apa itu? Kata tanya. Kamu, subjek. Suka kopi, predikat. 2. Susunan beruntun morfem atau morphemic sequences, mengacu pada urutan morfem dalam pembentukan kata, baik dalam proses derivasi atau pembentukan kata baru maupun infleksi perubahan bentuk kata. Morfem ditambah morfem afiks. Dalam bahasa Indonesia, penambahan afiks pada morfem dasar menghasilkan kata baru. Contohnya, tulis kata dasar ditambahkan menjadi tuliskan. Pola pengulangan reduplication. Beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia menggunakan pengulangan untuk membentuk kata baru atau untuk memberikan makna tertentu. Contohnya, rumah-rumah yaitu banyak rumah, besar-besar yaitu sangat besar. 3. Susunan beruntun fonologis atau phonological sequences. Ini merujuk pada urutan bunyi atau fonem dalam sebuah kata atau kalimat. Perubahan urutan fonem dapat mengubah makna kata. Urutan konsonan dan vokal dalam suku kata dalam bahasa Indonesia. Urutan fonem dalam suku kata umumnya mengikuti pola konsonan dan vokal atau konsonan, vokal, konsonan. Contohnya, buku dan makan. Proses asimilasi dan disimilasi perubahan urutan fonem terjadi dalam proses asimilasi penyusunan bunyi atau disimilasi perubahan bunyi menjadi berbeda. Contohnya, simpang menjadi simpan, tentara menjadi tentara, proses asimilasi. Yang keempat, susunan beruntun semantik atau semantic sequence, merujuk pada urutan elemen-elemen dalam kalimat yang membentuk makna yang jelas dan dapat dipahami oleh penutur. Urutan referensi dan koferensi dalam wacana, elemen-elemen seperti pronomina atau kata ganti mengikuti urutan tertentu untuk merujuk atau menggantikan entitas yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, Amin melihat Fikri di toko. Dia atau Amin lalu mengajaknya makan. Kohesi dan koherensi dalam teks atau percakapan, urutan beruntun dalam kalimat atau paragraf membentuk kohesi atau hubungan antar kalimat dan koherensi atau keterpaduan makna dalam wacana. Contohnya, hari ini cuaca cerah. Oleh karena itu, banyak orang pergi ke pantai. Yang kelima, susunan beruntun pragmatik atau pragmatic sequence, berkaitan dengan urutan dalam interaksi percakapan dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Urutan tanya jawab dalam percakapan, urutan tanya jawab membentuk struktur interaksi yang efektif. Contohnya, tanya apa kabar, jawab baik-baik saja, terima kasih. Urutan tuturan berdasar konteks sosial. Dalam budaya tertentu, urutan beruntun dalam tuturan bisa mengikuti norma sosial, seperti urutan sapaan atau kata-kata yang diucapkan tergantung pada status sosial. Contohnya, selamat pagi, apa kabar, atau pada orang yang dihormati. Yang keenam, susunan beruntun sintagma.
merujuk pada urutan atau hubungan antar sintagma atau gabungan kata atau unit linguistik yang lebih besar dalam kalimat. Sintagma nominal atau SN menyusun kata benda dengan kata-kata yang mendampinginya seperti determiner atau kata penentu dan adjektiva atau kata sifat. Contoh, sebuah rumah besar, SN dengan determiner tambah kata benda tambah adjektiva. Sintagma verbal atau SV menyusun kata kerja dengan elemen-elemen pelengkap yang mengikuti aturan tertentu. Contoh, makan nasi, SV dengan kata kerja tambah objek. Secara keseluruhan, tipologi susunan beruntun dalam linguistik umum melibatkan analisis struktur bahasa pada berbagai tingkat, mulai dari kata morfem, fonem, hingga kalimat dan wacana, semuanya membentuk aturan yang mengatur bagaimana bahasa digunakan dan dipahami.